Jadi semuanya sudah selesai. Baiklah, tunggu saya. Maksud saya, tunggu dulu. Masih ada yang ingin aku tanyakan. Apakah eh, apa aku masih bisa bertemu dengan anakku? Ya, aku tahu walaupun walaupun kamu menang hak asuh anak, tapi dia tetap anakku juga. Dia tetap darah dagingku, dan aku nggak mau kalau misalnya dia tumbuh tanpa seorang ayah. Ya, aku tahu. Aku paham kalau aku bukan pria yang baik. Dan dan aku paham aku tidak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Tapi setidaknya kasih aku kesempatan untuk jadi ayah yang baik. Walaupun kita gagal sebagai pasangan, tapi kita tidak boleh gagal menjadi orang tua. Setidaknya itu mimpi waktu kita masih muda, dan kita harus bisa kita harus bisa tunjukin ke anak kita kalau kita bukan orang tua yang buruk. Aku paham, sebenci apapun kamu denganku, itu nggak bisa merubah fakta kalau aku juga bagian dari kalian. Kita pernah menjadi keluarga, dan untuk selamanya akan seperti itu. Walaupun di akhir jalan kita berpisah, aku tidak masalah kalau misalnya anak kita, maksudnya anakku, aku tidak mau anakku hidup tanpa seorang ayah. Aku takut dia diejek oleh anak-anaknya nanti. Karena ya, aku tahu ini pikiranku terlalu jauh. Tapi bagaimana dengan teman-temannya? Bagaimana kalau dia tahu kalau orang tuanya sudah tidak bersama? Belum lagi jika di masa depan anaknya dia bertanya, kenapa aku selalu hidup dengan nenek? Kakek mana? Kamu gak takut yang seperti itu? Aku sudah berusaha sekuat tenaga buat menjaga hubungan kita agar tidak retak, bahkan hancur seperti sekarang. Seperti saat kita berdiri di depan hakim yang telah memutuskan bahwa kita selesai. Kenapa? Kamu bertanya kenapa? Ya karena aku tahu aku sudah gagal dalam berbagai macam hal. Tapi untuk yang satu ini saja tolong,
Tolong banget, aku nggak bisa gagal untuk hal ini. Aku mau kita benar-benar menunjukkan kalau kita adalah keluarga. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun kita sudah berbeda arah, kamu memiliki pasangan baru, dan aku juga mungkin, tapi bukan berarti hubungan kita selesai begitu saja. Kita masih punya tanggung jawab. Dan tolong jangan katakan bahwa ayah selanjutnya dia yang akan mengurus. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu. Dia tetap anakku. Mau sampai kiamat pun dia akan tetap menjadi anakku. Jadi, tolong hargai. Aku juga punya hak atas anakku. Ini bukan masalah. Ini bukan masalah tentang hubungan kita yang memang karena aku yang salah. Aku paham. Tapi bukan berarti kenapa kamu di saat seperti ini tidak bisa berpikir. Dia anakku juga. Aku tahu kamu yang melahirkan, tapi dia juga anakku. Aku menangis saat dia lahir. Aku ada saat dia lahir. Aku yang mengazaninya. Kenapa kamu gak bisa berpikir di saat seperti ini? Biasanya kamu yang paling bisa membantahku, tapi sekarang kamu hanya beralasan. Beralasan kalau semuanya adalah milik kamu. Enggak. Dia sudah menunggu di sana. Sambil melihat ke arah kita. Dan berpikir, kenapa orang tuaku setiap hari berantem? Kenapa orang tuaku setiap hari berdebat? Mungkin itu yang ada di dalam pikirannya. Kamu gak kasihan sama dia. Setidaknya tunjukkan kalau kita juga bisa bahagia di depan dia. Aku sadar kalau selama ini aku yang salah. Tapi, kenapa kamu tidak memakai topengmu itu di depan anakmu juga? Aku tidak memintamu untuk bersikap tegar atau kuat dengan berbagai keadaan. Aku tidak meminta untuk itu. Setidaknya tidak seterusnya. Tapi tolong, untuk kali ini aja. Dia butuh sosok kita. Aku yakin kamu tidak akan menelantarkan dia. Aku yakin kamu ibu yang kuat, kamu ibu yang hebat. Kamu pernah menjadi istri yang terbaik dalam hidupku, tapi tak kenapa di saat seperti ini kamu berubah. Aku cuma mau itu. Aku cuma mau aku mendapatkan peran mengurus anakku nanti. Tidak lebih dan tidak kurang. Aku mohon semohon-mohonnya pada kamu. Atau perlu aku berlutut sekarang supaya kamu tahu kalau aku benar-benar tulus memintanya. Baik, aku akan berlutut. Tolong. Tolong berikan aku peran juga. Aku tidak mau gagal sebagai ayah. Baiklah. Dia datang. Ya, bersikaplah seperti biasa. Iya, nak. Kenapa, nak? Enggak. Kami nggak berantem kok. Mama sama papa nggak berantem kok.
Tuh, mama aja senyum tuh. Ya kan? Kamu salah lihat mungkin. Ya, sabar ya, Nak ya. Mama sama papa lagi ngobrol. Kamu mau jajan? Yaudah ini papa kasih duit ya. Nih, tahu nggak kantornya di mana? Kantinnya di mana tahu nggak? Enggak. Nanti papa anterin kamu tunggu di taman dulu ya. Habis ini papa anterin kamu ke kantin di sini siapa tahu ada yang jualan gitu. Ya, pinter. Dah, sana. Wah, tolong ya. Anak kecil tidak tahu apa itu perceraian. Setelah ini hidupnya pasti berubah. Aku yakin dia tidak akan dia tidak akan merasakan, untuk sekarang mungkin dia tidak akan merasakan apa yang sedang orang tuanya jalani. Tapi nanti dia pasti bertanya-tanya tentang kita. Kenapa papa tidak pernah lagi ada di rumah? Kenapa mama datang atau kenapa mama mengenalkan laki-laki lain kepadaku? Apa kamu gak berpikir sampai ke situ? Kalau sudah berpikir, apakah kamu bisa menjawab semuanya? Apa kamu bisa menjawab pertanyaan anak kecil yang masih polos seperti anak kita? Aku pun belum tentu bisa menjawab pertanyaannya, makanya itu, kita harus tetap bisa bekerja sama sebagai tim, walaupun visi misi kita sudah berbeda. Dan tolong jangan ungkit-ungkit lagi masalah yang sudah berlalu. Aku sudah minta maaf, aku sudah mengaku salah dan itu sudah cukup bagiku kehilangan kalian berdua. Jadi, tolong ya. Aku sudah aku sudah tidak mau berdebat panjang soal ini. Aku terima keputusan dari pengadilan dan aku akan tetap memberikan kewajibanku dan anakku akan tetap mendapatkan haknya. Kamu juga akan mendapatkan haknya. Kita hanya tinggal berbeda rumah. Kita mungkin tidak akan bisa bertemu lagi seperti sekarang, entah karena kamu atau keadaan kita yang memaksa seperti itu. Tapi yang jelas, aku akan melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, walaupun kita bukan lagi sebagai pasangan. Ya, aku cuma mau itu. Aku mau aku mau kita tetap bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Oke? Ya udah, ayo kita temenin anak kita. Ayo nak, mau jajan apa nih? Ayo, ayo. Mama sama papa udah selesai ngomong, ayo.